Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zain Asyauki, NIM 431181110062. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, Universitas Mercu Buana. Nah, di sini ada materi yang pertama, mahasiswa dapat mengerti dan menguasai konsep teori mahasiswa tentang konsep pariwisata. Yang kedua, mahasiswa mengerti tentang destinasi pariwisata dan manajemen destinasi pariwisata. Yang ketiga, mahasiswa mengerti dan memahami perundang-undang tentang kepariwisata sebagai landasan dan payung hukum dalam proses perencanaan dan perkembangan pariwisata serta produk jasa pariwisata. Dan yang terakhir, mahasiswa mengerti dan memahami tentang konsep dasar manajemen, perencanaan, bisnis pariwisata, konsep sumber daya manusia, dan sumber daya alam pariwisata. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pariwisata. Menurut saya, pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat di mana mereka biasa hidup dan bekerja, dan juga kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di suatu tempat tujuan. Itu juga menurut A.J. Burkett dalam Demanik tahun 2006. Dan selanjutnya adalah tentang apa itu manajemen pariwisata. Manajemen pengelolaan pariwisata adalah seperangkat peran yang dilakukan oleh seseorang dan sekelompok orang yang merujuk kepada fungsi yang melekat pada peran planning, directing, organizing, dan controlling. Dan selanjutnya adalah tentang pengertian destinasi pariwisata. Destinasi wisata merupakan tempat dengan bentuk yang memiliki batasan nyata atau berdasarkan persepsi, baik berupa batasan secara fisik, politik, atau berdasarkan pasar. Dan selanjutnya, destinasi pariwisata itu merupakan suatu wilayah geografis seperti negara, pulau, kabupaten, kota, kecamatan, desa, kampung, atau kawasan pariwisata yang memiliki daya tarik seperti atraksi wisata, fasilitas, aksesibilitas, SDM, citra, dan harga untuk dikunjungi dan ditinggali oleh individu atau kelompok secara sementara dalam suatu perjalanan yang disebut dengan migrasi wilayah. Oleh karena itu, berkembanglah konsep yang disebut dengan area destinasi dan area tempat asal pengunjung yang biasa disebut dengan origin. Dan berikutnya, manajemen destinasi wisata. DMO adalah struktur tata kelola destinasi pariwisata yang mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistematik. Tata kelola ini dilakukan melalui pemanfaatan jejaring, informasi, teknologi yang terpimpin secara terpadu. Tujuan dan sasaran DMO yang pertama, mengakselerasikan kebijakan pembentukan dan pengembangan DMO dengan memperhatikan kebijakan dalam rencana strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010 sampai 2014. Yang kedua, memberikan acuan atau pedoman untuk proses pembentukan dan pengembangan DMO di daerah-daerah dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan. Dan yang ketiga, mengintegrasikan rencana pengembangan DMO pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau. Berikutnya adalah prinsip DMO. Yang pertama, prinsip partisipatif. Prinsip partisipatif adalah pelibatan aktif masyarakat lokal seluas-luasnya bersama pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan dalam pembentukan dan pengelolaan DMO. Yang kedua, prinsip keterpaduan. DMO adalah suatu sistem pengelolaan pariwisata terpadu yang mengintegrasikan fungsi ekonomi, fungsi pemasaran, fungsi koordinasi, fungsi untuk membangun identitas masyarakat, dan fungsi representatif. Yang ketiga, prinsip kolaboratif. Prinsip kolaboratif bertujuan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, peran serta pihak, efisiensi, dan efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan pariwisata. Yang terakhir, prinsip berkelanjutan. Prinsip berkelanjutan diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip layak secara ekonomi, lingkungan, sosial, dan tepat guna secara teknologi. Dan di sini ada beberapa contoh gambar destinasi wisata di Indonesia. Ada Labuan Bajo dan segala macam dan lain-lainnya.
Dan masih banyak lagi juga destinasi wisata di Indonesia yang bagus. Tanpa perlu kita pergi ke luar negeri, di Indonesia pun juga kita memiliki aneka ragam destinasi yang luar biasa. Dan di sini ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang kepariwisataan. Dan di sini saya coba baca satu-satu. Wisata adalah kegiatan perjalanan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Berikutnya ada wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Lalu pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dan masih ada lagi terkait daya tarik wisata, lalu daerah tujuan pariwisata, semua diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan tersebut. Lalu ada lagi tentang usaha pariwisata. Di sini usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata. Kayak misalkan kalau kita ke Ancol misalkan atau ke pantai misalkan gitu, kita ngelihat ada orang jualan di pinggir-pinggir atau ada usaha-usaha kaki lima, ya disitulah. Dan itu sudah diatur dalam undang-undang tersebut. Nah, lalu berikutnya juga ada industri pariwisata, adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terikat dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata. Jadi ada industrinya juga di sini untuk orang jualan, untuk mungkin kios-kios di sekitar tempat destinasi wisata contohnya, yaitu dibikin industri dan dibikin peraturannya supaya tidak ada lagi misalkan penyelewengan-penyelewengan yang lainnya. Dan ada berikutnya lagi masih tentang undang-undang tentang kepariwisataan. Di sini juga ada pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi memang di sini Presiden juga ikut campur mengenai tentang undang-undang tersebut, dan memang diketahui oleh Presiden karena beliau juga yang mengesahkan peraturan undang-undang tersebut. Lalu ada juga sertifikasi, adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengembangan pariwisataan. Jadi di sini ada namanya sertifikasi untuk orang yang usaha, untuk wisatawan atau industri-industri wisata seperti contohnya misalkan Labuan Bajo atau Everything, itu kita semua ada sertifikasinya. Yang berikutnya adalah pemerintah daerah, adalah gubernur, bupati, atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kayak contoh misalkan seperti di Jakarta, kita bikin yang namanya tempat eco park dan segala macam, itu kan dikelola oleh pemerintah daerah seperti gubernur. Dan memang mereka di situ punya peraturan tersendiri tentang tempat eco park dan segala macam. Dan sekarang Jakarta juga banyak banget taman-taman yang dibuka seperti lapangan banteng dan segala macam, yaitu yang dikelola oleh gubernur gitu. Dari mulai perawatannya segala macam itu menggunakan APBD dari provinsi terkait. Lalu yang terakhir, menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawab di bidang kepariwisataan. Ya contoh seperti Pak Sandiaga Uno ya, Menparekraf, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ya dia yang membuat seperti ada sekarang seperti Danau Toba itu masuk ke super prioritas untuk wisatawan bisa datang, atau misalkan orang-orang wisatawan dari luar negeri. Jadi Pak Sandiaga Uno ini membuat yang namanya adalah pariwisata super prioritas. Super prioritas itu seperti
ya kita banyak seperti Candi Borobudur, Danau Toba, lalu Labuan Bajo dan segala macam. Karena kan Labuan Bajo kayak di Maldives ya, di tengah pantai segala macam. Jadi Pak Sandiaga Uno membuat suatu gebrakan untuk pariwisata supaya pariwisata lebih kreatif lagi, lebih baik lagi, lebih bagus lagi dan lebih tertib lagi, sehingga wisatawan asing yang datang ke Indonesia itu bisa merasa aman karena kita merujuk kembali kepada undang-undang yang sudah dibuat tentang pariwisata tersebut. Manajemen pendidikan. Yang pertama, manajemen produksi itu secara garis besar manajemen produksi merupakan sebuah perencanaan dan pengelolaan segala hal yang memiliki kaitan dengan proses pengadaan barang maupun jasa. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia ya tentunya tentang mutu perusahaan manusianya dan juga meningkatkan pendapatan, maka harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas pula. Nah, yang ketiga, manajemen pemasaran tujuannya mendatangkan keuntungan. Manajemen perusahaan dituntut untuk mampu berpikir kreatif dan dinamis. Selain melakukan promosi, manajemen juga harus mampu mengevaluasi dan menganalisis setiap tindakan yang sudah dibuat. Yang keempat, manajemen keuangan. Tim manajemen keuangan ya tentu sekali tentang keuangan perusahaan untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan seefisien mungkin, namun bisa mendatangkan keuntungan yang besar. Itu sudah biasa ya hal kayak gitu. Jadi kita mengeluarkan kos sekecil-kecil mungkin dan mendapatkan kos yang sebesar-besar mungkin. Mendapatkan untung maksudnya. Yang kelima, manajemen strategi. Manajemen strategi erat kaitannya dengan manajemen informasi. Hal ini disebabkan strategi akan bisa tercipta jika terdapat data yang valid sehingga keputusan bisa diambil guna menetapkan tujuan dan target perusahaan di masa depan. Yang keenam, manajemen pendidikan berbeda dengan beberapa manajemen di atas yang berfokus pada proses untuk mendatangkan keuntungan, maka manajemen pendidikan lebih berfokus pada peningkatan mutu sumber daya manusia lewat pendidikan. Lalu berikutnya ada konsep manajemen. Konsep manajemen itu terbagi ada 3. Yang pertama, konsep manajemen sebagai ilmu pengetahuan manajemen dapat menjadi rujukan atau dasar ilmu pengambilan keputusan di dalam perusahaan maupun kehidupan manusia secara umum. Dengan ilmu manajemen, proses manusia bekerja sama dapat diukur dan dievaluasi. Yang kedua, konsep manajemen sebagai seni. Kenapa seni? Karena manajemen bukan hanya sebatas teori. Ilmu ini bergerak fleksibel seperti seni yang terkadang tidak bisa diprediksi. Ketika berada di lapangan, manajemen dibutuhkan untuk bisa bekerja fleksibel dalam menghadapi segala tantangan. Lalu yang terakhir, konsep manajemen sebagai proses. Apa itu? Manajemen merupakan sebuah cara pengelolaan yang berarti membutuhkan waktu untuk bisa mencapai hasil yang diinginkan. Proses ini berkaitan erat dengan fungsi manajemen dalam perusahaan. Contoh misalkan gini ya, taman mini misalkan. Taman mini yang sudah direvitalisasi, sudah diperbagus. Nah, disitulah konsep manajemen itu dibutuhkan. Bagaimana manajemen dapat memaksimalkan lagi atau mengakselerasikan lagi untuk agar supaya wisatawan atau orang yang ingin datang ke situ tuh makin banyak gitu karena sudah direvitalisasi. Dan memang mungkin revitalisasi taman mini ada pro dan kontranya ya, seperti mobil tidak boleh masuk dan segala macam, itu ada pro dan kontranya. Hanya mobil listrik saja yang boleh masuk, yaitu ada dan pro kontranya sekali lagi. Tetapi pemerintah pusat, pemerintah daerah selalu ingin yang terbaik, wisatawan kita dapat nyaman, dapat aman mengunjungi wisata tersebut. Sama halnya kayak misalkan kalau kita ke Malaysia ada Legoland, nah itu mereka merasa aman gitu. Dan memang yang belum ada di Indonesia yaitu Legoland, Disney, Universal Studios atau Disneyland itu mereka belum mau ekspansi ke Indonesia. Nah itu kita harus tanya juga kenapa mereka belum ekspansi ke Indonesia, padahal dari kita orang-orang antusias sekali gitu loh. Dan di kita, kalau di kita Indonesia adanya Dairyland bukan Disneyland atau Legoland. Ya itulah, kita harus mendatangkan investor-investor asing untuk supaya kita bisa membuka destinasi-destinasi yang lebih bagus lagi. Berikutnya ada fungsi konsep manajemen. Fungsi konsep manajemen ini ada yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, yang keempat terakhir pengawasan. Perencanaan dalam mengejar target maupun tujuan. Lalu yang kedua pengorganisasian, sebuah rencana tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa pengaturan yang baik. Proses ini mendelegasikan tugas kepada pihak yang memiliki keahlian tersebut sehingga bisa tepat guna dan tepat sasaran.
Jadi kita nggak sembarang orang untuk kita taruh misalkan di jabatan jadi direktur utama, direktur keuangan atau direktur dan lain-lainnya, itu tidak sembarangan sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Nggak mungkin kan dia lulusan keuangan lalu kita taruh misalkan orangnya di direktur teknik lah, kan nggak mungkin, itu nggak nyambung semuanya. Jadi harus tepat sasaran siapa orangnya yang memiliki keahlian memang di bidang itu. Yang ketiga, pengarahan tugas manajemen dalam hal ini adalah manajer adalah melakukan pengarahan kepada timnya maupun pihak terkait untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Lalu yang keempat, pengawasan terakhir saat semua rencana dijalankan, maka langkah yang harus dilakukan ya jelas adalah kita harus awasi supaya hasil yang didapat itu bisa maksimal. Dalam hal ini manajer juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap rencana yang sudah. Lalu ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah salah satu bidang dari manajemen umum seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan manajemen operasi. Manajemen sumber daya manusia menjadi bidang kajian yang sangat penting dalam organisasi karena permasalahan yang dihadapi organisasi tidak hanya persoalan tentang bahan mentah, alat-alat kerja, dan produksi, atau modal kerja saja, tetapi juga masalah tenaga kerja atau sumber daya manusia yang pada dasarnya adalah pihak yang menjalankan dan mengelola faktor-faktor produksi sekaligus merupakan tujuan dari kegiatan produksi itu sendiri. Tujuan utama MSDM itu ada 3, memperbaiki tingkat produktivitas, yang kedua memperbaiki kualitas kehidupan kerja, yang ketiga meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek-aspek legal. Yang pertama, memperbaiki tingkat produktivitas, artinya kinerja kita atau produk kita juga ikut di evaluasi agar kita tingkat produksinya dapat lebih baik lagi. Memperbaiki kualitas kehidupan kerja yaitu adalah ya tentang karyawannya, diperbaiki kualitas kerjanya, jam kerjanya, hasil akhirnya, dan segala macam. Meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek-aspek legal, maksudnya ketika kita membuka suatu destinasi wisata ya ada legalitasnya, seperti kalau rumah ada sertifikatnya, kalau kita bangun proyek ada IMB-nya. Jadi aspek-aspek legal tersebut agar jika kita ingin mengundang investor, maka investor akan yakin, oh destinasi wisata ini aspek-aspeknya legal loh, tidak ada yang melanggar ketentuan hukum atau segala macam. Yang terakhir pembahasan di sini adalah sumber daya alam pariwisata. Potensi wisata adalah sumber daya alam yang beraneka ragam dan aspek fisik dan hayati, serta kekayaan budaya manusia yang dapat dikembangkan untuk pariwisata. Sumber daya wisata dapat diartikan sebagai unsur-unsur lingkungan alam atau yang telah diubah oleh manusia, yang dapat memenuhi keinginan wisatawan, hal yang membuat suatu wisata menjadi tujuan utama wisatawan karena atraksi yang dipertunjukkan dan kondisi daerah tujuan wisata itu sendiri. Dan sumber daya alam pariwisata itu ada macam-macam ya, ada wisata pantai. Wisata pantai itu merupakan negara kepulauan sehingga banyak dijumpai pantai yang indah di setiap pulaunya. Ada wisata danau. Wisata danau merupakan salah satu bentukan alam yang menakjubkan, baik dari segi proses terbentuknya maupun keindahan alam sekitarnya. Danau Indonesia itu ada 2 jenis, yaitu danau alami dan danau buatan. Keduanya menawarkan keindahan dan wisata air yang berbeda-beda. Berikutnya ada wisata taman nasional. Saat ini terdapat 50 taman nasional di Indonesia, yang pengelolaannya di bawah Departemen Kehutanan Republik Indonesia. 6 diantara ditetapkan sebagai situs warisan dunia World Heritage Sites. Yang berikutnya adalah wisata gunung. Wisata gunung objek wisata yang dapat dijumpai pada daerah gunung atau pegunungan, yaitu wisata air terjun, bumi perkemahan, tempat camping, daerah kawah gunung, daerah sumber air panas, dan daerah aliran sungai. Wisata taman laut. Wisata taman laut adalah suatu daerah laut yang ditetapkan sebagai tempat pelestarian sumber daya laut. Di daerah tersebut diatur zona-zona untuk mengatur kegiatan yang dapat dan tidak dapat dilakukan. Misalnya pelarangan kegiatan seperti penambangan minyak dan gas bumi, perlindungan ikan, biola. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan begitulah yang dapat saya jelaskan di presentasi kali ini tentang apa sih pariwisata itu, apa sih manajemen pariwisata itu, dan bagaimana destinasi-destinasi wisata di Indonesia. Dan sekali lagi destinasi Indonesia itu bagus-bagus kok, tanpa perlu kita mungkin liburan ke luar negeri atau ke Singapura, bahkan mungkin
kita lebih indah dari Singapura gitu, dan lebih indah juga dari Malaysia. Intinya Indonesia indah lah, makanya dibentuk yang namanya Wonderful Indonesia, karena memang Indonesia is so wonderful. Banyak destinasi-destinasi wisata yang baik, yang bagus, yang membuat kita amazed akan pesona alamnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.